Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi grafis berbasis vektor, yaitu CorelDRAW X7. Aplikasi grafis berbasis vektor ini adalah aplikasi yang sangat umum digunakan oleh para desainer untuk membuat desain apa saja ya, misalnya untuk logo, kalender, cetakan kaos, atau desain-desain yang lain. Nah, saya akan memperkenalkan tentang fitur toolbox atau perangkat kerja pada aplikasi ini. Untuk langkah pertama yang kita lakukan adalah yang pasti kita harus melakukan instalasi. Kemudian yang kedua adalah kita membuat ini, new document. Ya, kita buka. Ini adalah tampilan awalnya dari CorelDRAW seperti ini. Kemudian kita ambil ini ya, klik new document. Langsung saja, saya tidak akan memperkenalkan satu-satu yang ada di sini. Sebagai contoh yang cepat, saya ambil di sini adalah ukuran kertasnya adalah saya pakai F4. Ukuran defaultnya saya menggunakan cm karena ini yang sering kita gunakan. Kemudian ini adalah posisi kertas, bisa portrait, bisa landscape, terserah. Saya pakai ini aja, portrait, jadi kertasnya berdiri. Kalau sudah, diklik OK aja. Nah, apa saja yang akan saya perkenalkan di sini? Dilihat di sebelah kiri, ini adalah toolbox. Ini adalah toolbox, ya. Mulai dari atas, gambar panah ini sama dengan yang bawah. Ini adalah toolbox. Nah, toolbox ini atau perangkat kerja ini itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, akan saya perkenalkan mulai dari Pick Tool, Shape Tools, Zoom Tools, dan Freehand Tools. Ini adalah sebagai dasar saja. Jadi nanti bisa kalian explore sendiri atau bisa dicoba sendiri untuk membuat bentuk-bentuk yang lain. Nah, yang pertama saya akan menggunakan Pick Tool ya, menggunakan Pick Tool. Nah, nanti pada saat saya menggunakan Pick Tool ini secara tidak langsung pula nanti saya juga akan memperkenalkan toolbox yang lain, misalnya membuat kotak, membuat objek elips atau lingkaran, atau mungkin poligon ataupun teks ya. Nah, jadi kita selain belajar 1, 2, 3, 4 itu tadi, kita juga akan secara tidak langsung akan mempelajari toolbox yang lain. Nah, kita mulai saja. Ini adalah kertas yang kita buat tadi, F4 ya. Kemudian kita pilih dulu bagaimana cara menggunakan Pick Tool. Pick Tool ini ada di atas. Ini namanya Pick Tool. Perhatikan, ini namanya adalah Pick Tool. Bagaimana cara menggunakannya? Biasanya Pick Tool digunakan untuk melakukan seleksi. Kita tidak dapat melihat perubahan ya. Nah, seperti ini nih Pick Tool. Klik pada mouse sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, seleksi ini akan kelihatan pada saat kita melakukan pembuatan objek. Misalnya, satu, saya memilih membuat objek kotak. Yang kedua, lingkaran. Saya buat seperti ini. Nah, lihat, ada kotak-kotak hitam ini yang disebut dengan node. Node, ya. Nah, node ini menunjukkan mana yang kita seleksi atau yang kita pilih. Untuk melakukan seleksi ini kita gunakan Pick Tool. Disinilah fungsi dari Pick Tool. Klik satu kali di Pick Tool, kemudian kita pilih seperti ini. Nah, atau melakukan seleksi, memilih pada kedua objek, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah dipilih, mau di apapun, dia bisa. Misalnya, kita pilih untuk kita beri warna. Ambil di sebelah kanan, klik seperti ini. Pilih yang ini, lingkaran, kita beri warna. Nah, sudah jadi. Kemudian, kita juga bisa melakukan pemindahan objek. Klik satu kali di sini, kemudian kita pindah.
di sini. Klik satu kali, kita pindah ke sini. Atau melakukan resize, melakukan perubahan ukuran. Pada saat kita klik ada node-nya, ini bisa kita lakukan perubahan ukuran. Seperti ini. Sama dengan yang ini, bisa melakukan perubahan ukuran. Atau misalnya kita coba pada teks. Bagaimana kalau ada di teks? Sama, kita klik satu kali di text tool, kemudian klik satu kali di sini. Kita bisa mencoba memasukkan tulisan. Misalnya kita ambil tulisan text Corel Draw X7. Kita gunakan pick tool. Nah, ada keluar node. Kita bisa melakukan resize atau merubah ukuran. Misalnya seperti ini. Lihat. Memindahkan objeknya. Seperti ini. Kalau sudah kita pilih, bisa kita ganti warna. Misalnya seperti ini. Tidak kelihatan ya. Kita ganti dengan warna yang lain. Oranye misalnya. Nah, seperti ini. Kita kecilkan lagi. Kita pindah ke tengah. Ini kita pindah ke tengah di sini. Kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kemudian bahkan pada saat kita klik satu kali untuk memilih, klik kedua kali dia bisa digunakan untuk merotasi atau melakukan arah memutar. Kita lihat seperti ini. Nah, kita lepas misalnya dari pojok sini. Nah, bisa. Kalau yang kotak bisa saja seperti ini, kita bisa melakukan perubahan. Lihat. Nah, seperti ini. Kita klik satu kali memilih, klik satu kali lagi kita bisa melakukan perubahan. Misalnya untuk memiringkan objek. Nah, ya kan? Sama dengan yang ini, bisa kita miringkan. Klik satu kali memilih, klik satu kali lagi untuk melakukan perubahan pada objek. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya, itu awal tadi adalah kita gunakan pick tool. Jadi pick tool itu bisa digunakan untuk memindah, ya kan, memilih objek dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kita ambil zoom. Setelah zoom nanti baru kita shift tool ya. Padahal shift tool di sini nomor 2, tapi kita loncati ke zoom tool. Apa sih fungsinya dari zoom tool di sini? Kita lihat di sini ada zoom tool, yaitu digunakan untuk kaca pembesar. Berarti fungsinya adalah untuk melakukan, nah, kita dekatkan objeknya. Lihat. Pojok misalnya kita, nah, seperti ini. Sekali lagi, selain itu kita bisa menggunakan scroll yang ada pada mouse kita. Scroll ke belakang, jauh, scroll ke depan, dekat. Belakang, jauh, depan, dekat. Seperti ini. Nah, fungsinya seperti apa? Misalnya, kita melakukan perpindahan objek. Pertama, pilih objeknya dulu. Kemudian kita tempel. Seperti ini. Apakah dia benar-benar ada di pojok, nempel apa tidak, kita bisa gunakan ini, zoom tool untuk melihatnya. Oh, ternyata tidak nempel. Berarti kita bisa gunakan apa? Pick tool untuk mengangkat. Gunakan pick tool untuk mengangkat. Misalnya yang kotak, kita tempelkan. Nah, seperti ini. Jadi fungsi dari zoom adalah melakukan ini, agar jarak pandang objek dengan kita bisa jauh atau dekat. Nah, seperti ini. Paham? Oke. Selanjutnya, selain dari pick tool, ada zoom, kemudian ada shift tool. Apa sih fungsinya shift tool? Oke, ini saya pilih, saya pindahkan. Akan saya buat coret-coretan ya di sini ya. Nggak ada masalah, tapi seharusnya kalau kita bekerja, diusahakan selalu ada di dalam kertas. Oke, sekali lagi, mungkin kembali lagi ke pick tool, akan saya gunakan untuk menghapus. Satu, pilih di sini, klik del yang ada pada keyboard untuk menghapus. Klik lagi, pilih del lagi.
Sekali lagi kita klik di sini kemudian tekan Del. Ada nggak cara yang cepat selain menghapus satu persatu? Kita lakukan seleksi. Oke, kita kembalikan lagi objek yang hilang pakai undo, Ctrl Z. Nah, bagaimana cara menghapus secara cepat? Anda bisa gunakan ini, pakai pick tool seperti yang tadi, kemudian lakukan seleksi pada seluruh objek. Tekan Del. Nah, secara langsung dia akan hilang. Untuk mengembalikan kertas agar ke tengah lagi, gunakan zoom tool, pilih yang ini, yaitu zoom to page. Nah, sudah kembali seperti awal. Nah, saya ingin menggambarnya nanti lebih dekat. Ini kan posisinya pas masih di zoom tool ya. Saya gunakan seperti ini, nanti dia akan lebih dekat. Nah, kertasnya akan dekat dengan kita. Oke, sekarang akan saya membuat sebuah objek, akan saya gunakan sebagai ini, praktek Shift Tool untuk yang nomor 2. Apa sih fungsinya Shift Tool? Nah, misalnya saya membuat objek kotak lagi. Gunakan ini, Shift Tool. Bisa digunakan untuk melengkungkan pojok-pojok. Klik satu kali, kemudian kita tempel di sini, kita tarik. Lihat. Nah, ya kan? Bisa kita lakukan secara cepat. Jadi digunakan untuk rounded cornernya. Atau mungkin bisa bentuk yang lain. Saya undo ya, saya Ctrl Z, 1, 2, kembali lagi. Mungkin saya bisa pilih ini. Kemudian pilih ini. Kita lihat bentuknya. Nah, berubah. Ya kan? Jadi rounded cornernya sudah berbeda, lengkungnya sudah berbeda. Di atas ini ada pilihannya. Satu, pakai rounded corner. Yang kedua adalah pakai scallop. Yang ketiga adalah kita bisa gunakan chamfered corner. Oke, kita bisa coba lagi. Saya undo, pilih ini ya, pertama. Chamfered, pakai ini. Nah, bisa berbentuk seperti ini. Bisa kita rubah-rubah seperti ini. Bisa nggak dibuat bentuk yang lain? Bisa, kita gunakan yang lain, tetapi kita tambah dengan pengaturan yang berbeda. Misalnya, kita bisa gunakan ini dengan menambahkan Ctrl H ya. Klik Shift Tool, kemudian Ctrl H. Ctrl H. Kita klik, kita lengkung pakai kurva, to curve. Mungkin ini langkahnya agak cepat. Saat yang sama, dengan langkah yang sama, klik 2 kali. Kemudian kita gunakan ini, kurva lagi, bisa kita gunakan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian, nah, ada seleksi. Dari sini sudah bisa kita gunakan. Kita duplikasi. Ini kan sudah kita, ini ya, kita seleksi di pick tool, kemudian kita duplikasi. Wah, sudah jadi 2 ini duplikat. Nah, sekarang kita rubah bentuknya supaya dia bisa ke arah kiri. Nah, bisa seperti ini. Bisa kita gunakan untuk membuat daun. Kok bisa seperti ini ya? Harus sering-sering latihan. Misalnya ini juga. Nah, seperti ini. Kita gunakan untuk ukurannya agar lebih kecil. Oke, kita seleksi, kita berikan warna. Nah, contoh sederhana adalah seperti ini, bagaimana kita bisa menggunakan ini tadi, namanya adalah Shift Tool. Itu adalah hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat objek ya. Pick tool sudah tadi, kemudian ada Shift Tool. Nah, di Shift Tool itu sendiri dia masih ada bentuk-bentuk yang lain selain bentuk seperti ini. Misalnya ada smooth, smear, fill, attract, repel, smooth, dan roughen. Nah, bagaimana cara menggunakan? Sama, saya akan coba untuk menggunakan bentuk yang lain ya. Misalnya ada di sini, saya del. Bagaimana saya akan membuat garis? Saya akan menggunakan ini, freehand tool. Nah, kan sudah masuk di freehand tool. Kita klik 1 kali, kemudian kita membuat garis lurus.
seperti ini. Kita akan mencoba ini ya, rangkaian dari shape tool tapi yang lain. Ukurannya saya besarkan di sini. Saya zoom supaya bisa dekat. Nah, saya pilih yang misalnya kalau smooth tidak kelihatan, saya ambil yang ini aja, yang smear. Efeknya seperti apa sih smear? Lihat efeknya. Bisa digunakan untuk melengkungkan garis. Nah, lihat efek yang terjadi. Bisa digunakan untuk melengkungkan garis. Yang lain, pilih apa? Twirl, melingkar ya, twirl itu. Nah, seperti twist. Ini cara penggunanya tinggal klik gitu aja. Jadi tinggal klik, ditekan beberapa detik gitu ya. Klik, lihat. Klik lagi. Oke, sudah jadi. Nah, saya akan ulangi lagi bagaimana saya membuat objek. Kalau Anda ingin memberikan warna yang ada di sini, gunakan klik kiri. Gunakan klik kiri pada mouse. Lihat, tetapi garisnya tetap berwarna hitam. Bagaimana agar merubah garisnya berwarna lain? Pick tool lagi. Gunakan klik kanan. Kalau ingin warna dalam, klik kiri. Warna luar dengan menggunakan klik kanan. Misalnya seperti ini. Nah, ya kan? Demikian juga dengan garis. Bagaimana memberikan warna pada garis? Pilih di sini. Kemudian klik kanan. Sekali lagi klik kanan pada mouse-nya. Boleh warna ada yang di bawah. Yang di bawah ini adalah warna yang sudah kita pilih. Yang di sebelah kanan ini warna yang masih belum kita pilih. Misalnya kita ambil warna yang lain. Saya ambil warna biru ini, klik kanan. Nah, dia akan kembali seperti ini. Nah, fungsi-fungsi yang lain yang ada di sini bisa Anda kerjakan, bisa dicoba sendiri ya. Bentuknya banyak sekali di sini. Pick tool sudah, shape tool sudah, zoom sudah, kemudian ada di freehand tool. Di sini adalah menggambar bebas, freehand. Nah, Anda bisa melakukan dia tadi, seperti membuat garis lurus, membuat bentuk seperti ini. Nah, seperti ini, kasih warna. Sekali lagi, bentuk seperti ini. Kasih warna. Ini saya menggunakan freehand. Syarat untuk menggunakan freehand, kalau ingin memberikan warna, harus benar-benar nutup. Ini saya kasih warna. Loh, kok nggak bisa ya dikasih warna? Lihat, di sini masih belum nutup. Ini loh, perhatikan. Saya gunakan ini ya, shift tool untuk mengangkat. Lihat ini. Loh, ini loh nggak nyambung dengan ini. Kalau ini nggak nyambung, nggak akan bisa dikasih warna dan nggak kelihatan dari sini kan. Nah, nggak bisa. Kalau ini sudah kamu sambung, nanti akan bisa. Caranya, kamu bisa menggunakan yang atas ini. Close curve. Jadi, menutup kurva. Pakai ini ya, close curve. Klik. Nah, sudah tutup ini. Aman gitu. Mau diganti warna apapun bisa. Itu. Ya. Bentuk-bentuk yang lain, Anda bisa gunakan. Ada beberapa tombol. Nah, ini memang untuk belajar Corel Draw memang harus sering-sering kita berlatih. Ya, kita sering-sering untuk berlatih, jangan ragu untuk berlatih. Dari freehand tool ini banyak sekali, ada freehand tool, ada point tool line, ada bezier, ada pen dan lain sebagainya. Nanti bisa dicoba sendiri satu-satu yang ada di situ. Anda explore sendiri bagaimana fungsinya, bagaimana bentuknya. Mungkin bisa jadi juga akan saya buat pada pertemuan selanjutnya, akan saya buat di tutorial selanjutnya. Oke, jadi mungkin itu saja dulu bagaimana cara menggunakan ini tadi. Kita sudah dapatkan bagaimana menggunakan pick tool, menggunakan shift tool, zoom tool, dan freehand tools. Oke, saya akhiri sekian dulu. Selamat belajar, selamat mengeksplor menggunakan aplikasi grafis berbasis vektor Corel Draw X7. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.